Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabar? Senang sekali boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali di satu program yang khusus dari kita untuk kita. Kita membahas tema-tema seputar kehidupan kita. Dan juga kita akan mendapatkan hikmat bagaimana menjalani dan juga menikmati hidup. Karena hidup itu adalah anugerah. Inilah program kita, Life is Beautiful. Salam hangat dari Kota Wisata Batu, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap kita semua tetap sehat dan sekalipun mungkin juga banyak kesibukan, tapi ya kita nikmati saja karena waktu itu tidak kembali. Jadi setiap hari kita investasikan segala sesuatu melakukan yang terbaik karena apa yang kita kerjakan hari ini itu akan berdampak pada hari-hari yang selanjutnya. Ya, sore hari ini kami dari tim Life is Beautiful menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali dengan satu tema yang khusus. Ya, temanya itu emosi. Apa itu sebenarnya emosi? Kadang-kadang kita suka mendengar atau bahkan diri kita sendiri ya, kalau kita berhadapan dengan satu keadaan atau situasi, aduh bikin emosi deh, misalnya seperti itu. Atau terus kemudian ketika kita menjawab chat dengan teman atau mungkin kolega kita di sosial media, kita klik, ada yang ketawa, ada yang kemerahan, marah, kemudian ada yang terkejut, dan macam-macam, ada tanda emoticon. Nah, kita mau bahas emosi itu sesungguhnya apa dan bagaimana kalau kita tidak bisa mengelola emosi. Dan tapi emosi itu juga ada manfaatnya. Kita akan bahas dengan teman ngobrol saya sore hari ini. Saya akan segera kembali sesaat lagi. Sudah bersama saya di studio Life is Beautiful sore hari ini, dua ibu cantik yang siap untuk kita ngobrol ya, nggak ngalor ngidul tapi ngobrol yang sungguh-sungguh bernilai dan bermakna untuk kita, bagaimana kita mengupas lebih jauh tentang emosi. Selamat sore Ibu Lena. Selamat sore Bu Silvi. Ya cantik ya, pinky-pinky gini. Ya. Gimana emosinya hari ini? Emosinya aman terkendali. Gitu ya? Iya, aman ya, terkendali. dari wajahnya ceria berarti happy. Iya. Ya oke Bu Lena, bersama-sama dengan kita akan ya ngobrol tentang emosi. Selanjutnya apa kabar Ibu Shirley? Baik, Senang Tuhan. Ya, senang sekali ada di sini ya, bersama-sama. Gimana emosinya hari ini? Emosinya aman-aman saja, baik ya. ya. Apalagi dalam mempersiapkan tema ini ya, makin terkontrol. Gitu ya. Jadi sambil ngaca gitu sebetulnya. ya. Jadi kita temanya emosi. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi ya. Kadang-kadang mungkin kita sendiri juga ya suka bilang gini, bikin emosi aja kayak gitu. Pernah nggak gitu ibu-ibu? Emosi itu merupakan satu reaksi ya, reaksi natural kita terhadap suatu peristiwa. Nah, reaksi ini bukan hanya satu reaksi perasaan, tapi melibatkan pengalaman, melibatkan emosi, melibatkan seluruh perasaan. Jadi kalau dibilang bikin emosi, berarti dia ketika menanggapi satu peristiwa itu membuat dia marah gitu ya. Tapi ada peristiwa juga yang menggelikan, membuat dia tertawa. Ada juga misalnya dia dengar cerita-cerita serem atau habis nonton film jadi takut. Nah, itu reaksi. Jadi ada berbagai emosi. Jadi bukan cuman bikin emosi bukan. Tergantung intonasi ya. Iya kan? Kalau bikin emosi itu sudah pasti itu naiknya gimana Mas? Ya.
seperti yang Ibu Lena bilang tadi, definisi dari emosi itu memang merupakan satu reaksi yang kita tampilkan atau kita tunjukkan pada saat kita mengalami satu peristiwa. Entah peristiwa itu langsung berhadapan dengan kita atau mungkin terjadi di sekitar kita atau mungkin juga berita yang baru kita terima, dan sudah disinggung ada reaksi-reaksi emosi yang sering ditampilkan di media massa atau di sosial media ya. Tapi juga kalau kita bilang bikin emosi aja kecenderungannya ke arah marah. Iya. Padahal kita bilang bikin emosi, padahal kalau kita itu juga untuk ketawa atau bikin happy ya. Kamu bikin emosi padahal kita bisa ketawa. Tapi definisi dari emosi kebanyakan ke arah negatif atau marah itu. Iya, padahal masih banyak lagi. Kalau kita lihat kan ada 6 ya, 6 emosi utama ya, primer. Misalnya happy, joyful ya, lalu anger, sadness, ketakutan, apalagi yang satunya terkejut ya, dan yang turunan-turunannya banyak ya, muak gitu. Dia bisa merasa frustrasi karena dia sedang sedih misalnya, atau dia bisa nangis karena dia bahagia, ada seperti itu kan. Nah itu yang kadang-kadang kita agak kacau di dalam mendefinisikan emosi atau mengungkapkan kata emosi itu sendiri. Tapi sejauh ini kayaknya kita lebih terpengaruh bikin emosi ya gitu, kita itu pengaruhnya pikiran kita tuh langsung kayak memang marah ya, mau meluapkan sesuatu gitu ya, karena nada tinggi. Padahal sebetulnya aduh emosiku tergerak gitu, maksudnya emosinya kayak meluap itu mungkin juga karena sedih, happy, atau juga kita terima hadiah, itu kan juga kita emosi juga ya, melibatkan emosi seperti itu. Pada saat kita mendengar misalnya ada yang meninggal ya, misalnya ada yang berduka, timbul rasa simpati kita, itu juga bagian dari emosi yang kita tampilkan sebagai bentuk solidaritas kepada sesama kita misalnya. Ya, nah dengan demikian bahwa kalau tadi kita bilang ya, disampaikan tadi ada yang 6 dasar itu, berarti ada yang negatif, ada yang positif dong. Nah, gimana Bu Lena? Ya, kita mengatakan yang negatif itu karena dia membuat dampak yang negatif bagi sekeliling kita, juga bagi diri kita sendiri. Jadi dia disebut emosi yang negatif. Sedangkan emosi yang positif karena dia seperti tadi joyful, dia membuat kita senang, gembira. Tapi orang-orang di sekeliling kita juga jadi ikut gembira karena hal itu. Jadi dia disebut emosi yang positif gitu. Okay. Ada pengalaman? Ya, kalau emosi positif sering ya, ya, dan kalau negatif juga sering juga dialami. Tetapi bagaimana kita bisa manage ya, kita bisa atur atau kita bisa kuasai emosi itu, mungkin dengan cara kita bisa berpikir dengan lebih tenang, atau mungkin kalau di sekitar kita nggak dapat tempat untuk berdiam diri, pada saat itu juga kita bisa menenangkan diri dengan coba kita tutup mata, kita memikirkan satu fokus suara yang mungkin menenangkan kita ya, supaya kita teralihkan dari perasaan yang ada atau hiruk pikuk yang ada. Ya, karena kadang-kadang kan kita juga terpengaruh oleh situasi yang ada. Misalnya di sini lagi ribut, marah-marah, banting-banting misalnya. Kalau kita ada di situ kan kita bisa panik dan kita juga bisa ikut marah. Marahnya kita memarahi orang yang ribut itu misalnya. Atau juga kita nimbrung melampiaskan emosi orang tersebut kepada hal-hal yang lain atau orang lain. Tapi kalau kita bisa tenangkan diri, mungkin kita jauhkan diri dari tempat yang ada, itu bisa menolong sekali supaya kita lebih berpikir lebih baik. Kira-kira bisa nular nggak ya emosi negatif ini? Emosi negatif yang paling sering cepat meluas itu misalnya sedih ya. Ya kan, gitu. Kalau kita di satu situasi duka misalnya, ada jenazah di depan kita dan semua keluarga sedang menangis. Jangankan kita yang di situ, yang ikut
Zoom-nya aja, kebaktian Zoom-nya juga merasakan sedih gitu ya. Jadi itu cepat sekali tertular karena kita empati kepada keluarga yang ditinggal, kita mengerti kepedihan mereka, duka mereka, sehingga meskipun itu apa ya, maksudnya kita tidak terlalu kenal dekat, tapi karena situasi sudah begitu sedih ya, mau nggak mau atau ya dengan sendirinya ikut nangis gitu, ikut sedih gitu, ya. Dan kalau kita jadi larut ya dalam ini sedih gitu. Ya. Tapi mungkin juga kita masuk di satu yang tadi Bu Shirley bilang, orangnya marah, kita jadi ikut-ikutan marah, terus kemudian jadi kayak apa ya? Itu kan emosinya negatif, kemudian menyerang kita juga. Nah, boleh nggak kita bilang bahwa emosi negatif itu adalah sesuatu yang juga berlebihan, misalnya seperti itu. Jadi kalau marah berlebihan atau sedih berlebihan, bisa nggak kita bilang seperti itu? Ya, kalau sudah periodenya atau sudah memakan waktu yang cukup lama ya, ada yang sedih tapi berlarut-larut. Sedangkan dia punya tanggung jawab atau dia juga tidak memikirkan kesehatan dirinya sendiri. Karena emosi itu kan bukan cuma berdampak kepada lingkungan, tapi secara fisik kita, orang yang sedang emosi juga menjadi terganggu. Misalnya dia lemes, ya kan, dia letih, dia merasa capek sekali dengan perasaannya tersebut, sampai juga tidak dapat melakukan hal-hal yang semestinya dia lakukan. Jadi kalau rentang waktunya sudah agak lama juga bisa parah. Lalu juga ada misalnya kekecewaan, ya, dia melampiaskan kekecewaannya kadang dengan membicarakan dengan orang-orang tersebut, orang-orang yang lain. Kalau dia mendapatkan teman ya yang bisa menolong dia untuk membuka wawasan dia dan memberikan pemahaman yang positif ya untuk masalahnya, itu saya pikir dia bisa tertolong. Tapi kalau dia dapat yang mirip atau yang punya pengalaman kekecewaan dengan situasi atau orang yang tertentu, itu seperti ada satu kelompok, mereka mungkin itu bagian dari pemulihan mereka ya, caranya untuk membicarakan itu sebenarnya satu bagian untuk penyembuhan juga. Tetapi kalau mereka tidak saling menguatkan atau memperoleh satu yang baik, yang baru, atau yang pemikiran-pemikiran apa maksud dibalik semuanya itu, yang untuk dirinya mereka sendiri yang positif, itu juga dampaknya akan negatif kepada diri mereka sendiri, bahkan bisa jadi menjadi rumor yang tidak baik untuk lingkungan sekitarnya. Jadi kita itu sebetulnya harus tahu ya, apa ya, di samping monster inside me, misalnya kayak gitu ya. Jadi apa yang sesuatu yang besar di dalam diri kita misalnya, dan itu yang menakutkan ya, mungkin juga marah, mungkin juga yang sensitif, mungkin seperti itu ya, mungkin juga kesedihan barangkali bisa menguasai diri kita diri kita gitu ya, sehingga kita nggak bisa berpikir jernih seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang emosi, tadi berarti kan kita sepakat ya, emosi itu tidak hanya marah. Tapi kalau kita bilang bikin emosi kamu ini, itu pun juga tidak salah seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita melihat situasi ya, dalam arti mungkin kita masing-masing pernah mengalami juga ya, waktu kita diperhadapkan dengan kesedihan, kemarahan, kaget, terkejut, ya, terus mungkin happy yang berlebihan. Barangkali gimana ibu-ibu bisa melihat, kalau masih normal oke ya, tapi kalau yang berlebihan itu apa yang terjadi? Misalnya marah berlebihan, sedih berlebihan, itu sama tubuh kita itu apa yang terjadi gitu? Atau happy berlebihan itu apa yang terjadi? Takut berlebihan itu apa yang terjadi? Mari, Bu Lena. Biasanya emosi-emosi negatif itu menyebabkan negatif bukan hanya diri sendiri ya, tapi orang lain. Nah, kalau ke diri sendiri, misalnya ada satu peristiwa kita marah gitu ya, dan kemarahan itu tidak bisa diungkapkan dengan baik ya, maksudnya disalurkan, akhirnya dipendam. Ya akhirnya ya merusak diri sendiri gitu ya, merusak diri sendiri.
ada yang jadi mah, ada yang jantungnya kambuh. Nah, itu kan akibat dari emosi-emosi yang negatif yang tidak terkelola dengan baik ya. Tapi kalau dia dapat dikelola dengan baik, misalnya waktu saya sudah cukup lama ya, ayah saya meninggal dan saya waktu itu di rumah sakit ikut bersama. Kakak saya, mama saya semua nangis gitu, semua nangis ya. Pasti itu sedih ya. Tapi karena waktu itu saya di situ dibilang sama rohaniawannya, Mbak, tolong ya, langkah selanjutnya apa ini gitu. Jadi saya memotivasi diri, bilang saya nggak boleh sedih. Saya harus tahu apa yang saya lakukan. Jadi saya pertama-tama saya telepon Pak Pendeta, saya telepon keluarga-keluarga yang lain, terus saya kasih berita semua, saya berita ke rumah, kemana. Apakah saya nggak sedih? Sedih, tapi saya bilang saya tidak boleh terlalu larut karena semua sedang sedih waktu itu, semua nggak tahu mau ngomong apa. Jadi harus ada yang dikelola gitu. Jadi saya akhirnya telepon semua sudah selesai. Dia keluarga datang dan sebagainya. Setelah itu saya baru nangis gitu. Nah, jadi maksudnya ya harus seperti itu gitu ya. Maksudnya kita harus mengerti kapan kita meluapkan emosi kita. Berarti ya apapun yang terjadi itu pikiran kita harus waras gitu. Waras dalam arti kita sadar gitu ya. Sadar, kita kenali situasinya apa, kemudian kita bisa ambil langkah selanjutnya. Luar biasa loh Bu. Itu biasanya kadang-kadang orang kalau kehilangan orang yang dikasihi itu sudah hilang energi. Apalagi kalau misalnya orangnya cepat sensitif ya, hatinya tuh cepat sensitif. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami? Biarkanlah pembicaraan kita sore hari ini boleh menjadi cross check juga untuk Bapak Ibu Saudara dari rumah. Kita akan simak video yang berikut ini. Ya, emosi itu satu perasaan dan luapan dari perasaan itu yang ada dalam jiwa kita terhadap satu situasi dan keadaan. Itu adalah emosi. Emosi sangat ditentukan pertama dari luar, ya, satu situasi yang tidak mengenakan, situasi yang sulit, yang membuat kita bisa sedih dan juga bisa mungkin marah, itu dari luar. Lalu juga di dalam kita itu juga sangat menentukan bagaimana kita meresponi satu situasi dan keadaan. Emosi itu reaksi terhadap sesuatu ya, bisa terhadap orang, bisa terhadap objek, bisa terhadap peristiwa. Wujudnya tentu perasaan ya. Maka kita bisa merasa senang, merasa bahagia, merasa tentu perubahan pada diri orang itu sendiri atau perubahan lingkungan, maka bisa menyebabkan orang berubah emosinya. Contohnya perubahan fisik dari sehat menjadi sakit, sedih, merasa khawatir. Lalu perubahan hormon, kalau kita sebagai wanita kan ada hari-hari tertentu setiap bulan yang membuat kita berubah, itu perubahan hormon mengakibatkan perubahan emosi. Dan tentu perubahan-perubahan yang lainnya, kalau saya di keuangan ya perubahan keuangan ya kan, tanggal tua dan tanggal muda menyebabkan perubahan emosi bisa gitu. Itu sih saya pikir. Yang sangat membuat tidak dapat menahan emosi adalah karena seseorang pertama dia punya respon yang keliru terhadap suatu peristiwa. Ya. Ketika dia salah merespon secara tidak tepat, maka akhirnya diluapkan dengan emosi ya, yang bereaksi. Nah, kemudian yang kedua, kalau bagi saya emosi itu atau yang bisa membuat ini ya perasaan tidak enak justru kalau tidak bisa mengendalikannya. Itu sangat tidak nyaman. Kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, itulah masalahnya. Bisa faktor genetika ya. Orang tua yang cenderung tidak dapat menahan emosi pasti anaknya sebagian besar seperti itu. Bisa faktor
ras, dari suku tertentu lebih ekspresif dan tidak menahan diri untuk khususnya tidak menahan emosi untuk menghadapi sesuatu atau bereaksi terhadap sesuatu. Bisa jadi juga faktor pendidikan, faktor lingkungan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi lebih mudah untuk menahan emosi. Lingkungan juga hampir sama seperti itu sih. Nah, bagaimana emosinya Bapak Ibu Saudara di rumah? Lagi happy, lagi sedih, atau mungkin marah? Marah itu kok pelan-pelan gitu ngomongnya. Atau terkejut, atau ada ketakutan tertentu, atau mungkin lagi kayak rasa tidak enak gitu ya. Terima kasih juga untuk Pak Semi dan Bu Chandra tadi yang sudah memberikan kontribusi juga melalui video. Ya, rupanya sama juga ya dengan pembicaraan kita ya. Jadi emosi itu adalah sesuatu yang keluar ya, kita ekspresikan dari dalam diri kita dan dipengaruhi baik dari luar maupun juga dari dalam. Nah, kalau kita lihat emosi, kita kembali ke bahasan kita ya. Kan Tuhan itu kan nggak serta-merta, maksudnya bukannya kayak apa ya, dalam tanda kutip apa kita bisa bilang iseng ya, ditaruh bahwa apa ya, ada perasaan ataupun juga ada emosi seperti ini ya. Pasti kan punya tujuan juga dan ada manfaatnya juga sebetulnya ya. Tuhan berikan emosi juga untuk kita. Gimana ibu-ibu menanggapinya? Ya, Tuhan sendiri memiliki emosi ya, apalagi kasih ya, dia memiliki kasih dan itu terlihat dari apa yang sudah dia lakukan untuk kita. Bagaimana emosi yang dia tampilkan itu dia berikan penuh untuk kita dengan kasihnya. Lalu kita juga lihat pribadi Tuhan Yesus. Dia juga bisa menangis. Dia menangisi Yerusalem. Lalu pada saat Lazarus yang dia kasihi itu meninggal, dia juga menangis. Itu merupakan bukti bahwa Tuhan kita juga memiliki emosi. Lalu dia marah karena bait Allah dikotori dengan perdagangan-perdagangan yang mencari keuntungan sendiri. Itu dia betapa dia marah ya, marah yang kudus. Nanti mungkin itu pembicaraan yang lain ya, jangan dicampur di sini. Tapi Tuhan kita juga Tuhan yang memiliki emosi dan dia juga memberikan emosi itu kepada kita supaya kita juga bisa mengekspresikan perasaan kita kepada dia dan itu dilampiaskan melalui pujian penyembahan, melalui doa. Pada saat kita berdoa juga kita bisa mengungkapkan perasaan kita ya. Mungkin kita sedih, kita juga bisa berdoa, mengungkapkan kepada dia, merasa syukur kita ya. Itu juga lalu rasa sayang atau kasih kita kepada sesama atau juga kepada pasangan hidup kita, itu juga kita bisa ungkapkan itu. Jadi memang Tuhan berikan kita ini utuh atau sempurna ya, tubuh dan roh kita ini memang emosi kita ini juga memang dia anugerahkan kepada kita, dan perasaan marah juga memang ada, tetapi karena sudah terkontaminasi oleh dosa itu kadang-kadang kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang harus kita marahi, kapan kita harus marahi, apa kata-kata yang kita harus ucapkan pada saat kita marah. Kita sudah tidak bisa lagi tata atau kelola sehingga terlampiaskan secara salah. Nah, ini yang harusnya kita
kita perhatikan bahwa memang Tuhan berikan itu, tapi kita harus kelola dengan baik. Iya, karena kita ini kan diciptakan serupa dan segambar ya. Iya. Jadi emosi-emosi yang ya Tuhan ada, kita juga diberikan seperti itu. Nah, gimana Bu Lena kalau kita lihat emosi yang ada dalam diri kita? Manfaat, fungsi emosi kita itu untuk apa? Yang pertama kita lihat bahwa emosi itu membawa hal yang positif terhadap diri kita sendiri ya, ketika kita senang, gembira, dan kita juga membawa orang-orang juga gembira, itu kan berarti membawa dampak yang positif. Tapi juga emosi itu juga membuat kita menjadi lebih bisa bersosialisasi dengan sesama kita. Ada empati dan simpati Ya, ya. ada Ya. ketika orang mengatakan bahwa dia ditimpa kesusahan, kesulitan, kita membantu. Berarti kan itu emosi yang kita lampiaskan dengan baik gitu, yang kita salurkan, yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan gitu. Jadi itu baik bagi kita, juga baik bagi lingkungan kita gitu. Boleh nggak kita bilang ya bahwa emosi itu membantu kita untuk memberi makna pada setiap peristiwa. Misalnya kita ada pengalaman masa kecil, ada pengalaman juga mungkin apa ya, dalam arti ketika kita bertumbuh dan lain sebagainya. Emosi itu menolong kita memberi makna sehingga iya ya, kita masuk ke ruangan itu ya, di dalam memori itu. Gimana? Ada pengalaman nggak? Iya, saya termasuk pribadi yang gampang menangis. Saya lihat ini tidak tahu apa yang terjadi pada saat saya dikandung ya. Tapi masa kecil saya yang saya bisa rekam itu, atau yang saya tidak bisa rekam semua, tapi diceritakan oleh saudara-saudara saya, dan yang saya bisa pelajari karena mama saya meninggal, saya masih termasuk baby 1 tahun 9 bulan. Oleh karena itu mungkin ada perasaan itu yang seperti karena ditinggal, jadi ada rasa takut untuk kehilangan atau rasa tidak nyaman jika sendiri ya. Dan itu kadang bisa bikin saya nangis atau bikin saya merasa takut. Tetapi setelah belajar dan setelah saya merenungkan semuanya ini, saya memperoleh satu pembelajaran bahwa saya tidak boleh menekan perasaan saya sampai dia seperti istilahnya mati rasa. Karena itu bisa menghilangkan memori, padahal memori itu yang tadi Ibu Silvi katakan bahwa itu kita bisa pakai untuk memaknai itu secara positif. Nah, saya bisa melihat bahwa pada saat saya ditinggal pun Tuhan tetap menjaga saya melalui saudara-saudara saya yang ada, dan juga lingkungan yang ada tetap memprotek saya, ya kan. Jadi saya bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau saya, tetapi Tuhan bersama dengan saya sekalipun mama saya meninggalkan saya. Ya, ini pengalaman yang pada masa kecil yang saya alami. Iya. Karena kadang-kadang kita lihat foto aja ya, orang yang mungkin kita pernah punya pengalaman khusus dengan dia ya, perjalanan, pengalaman, atau mungkin kado-kado kecil waktu kita ulang tahun itu rasanya happy-nya, mungkin juga terharunya masih ada. Pernah punya pengalaman juga enggak? Saya terlahir sebagai seorang anak yang memiliki cacat jantung. Klepnya itu nggak bisa nutup dengan sempurna, jadi namanya mitral valve prolapse. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah bahwa tidak boleh terlalu senang, tidak boleh terlalu sedih, tidak boleh terlalu gembira. Jadi harus bisa memanage semua perasaan itu dengan seimbang, gitu. Awalnya ketika penyakit itu diketahui pada umur 20, itu saya marah ya. Marahnya dalam arti, Tuhan kok saya udah masuk sekolah teologi ya, kok penyakitan gitu. Jadi, nah emosi marah itu yang tidak tersalurkan, maksudnya ini mau marah sama siapa, akhirnya menangis saja. Ternyata itu membuat fisiknya menurun, malah sering sakitnya itu malah sering gitu. Nah, seiring waktu akhirnya saya tahu bahwa
saya tidak boleh terlalu mikir yang berat-berat gitu ya. Nah, jadi semua harus dibawa happy. Nah, akhirnya keluarga saya juga tahu. Jadi mereka tuh kalau kasih berita itu kadang-kadang half true. Hanya sedikit saja permukaannya gitu. Misalnya mereka telepon, "Len bisa ke sini. Ada apa? Mama rindu," misalnya gitu ya. Padahal mama saya di rumah sakit gitu, sedang sakit. Tapi mereka tidak mengatakan seutuhnya karena mereka sudah mengerti. Kalau dikasih tahu sekarang keadaan sebenarnya saya bisa kolaps gitu. Jadi nggak boleh terlalu happy, nggak boleh marah-marah, nggak boleh kaget juga, gitu. Nggak boleh semua. Katanya sampai masuk ICU itu gimana ceritanya? Ya itu pernah masuk ICU itu karena ada satu peristiwa di mana saya struggle gitu ya, nggak bisa memanage itu dengan baik. Akhirnya kepikiran dan akhirnya tambah nyeri. Akhirnya saya sudah ngerti karena udah umur gitu ya, udah ngerti penyakit ini. Saya bilang ini harus ke rumah sakit. Saya nggak punya oksigen, saya nggak punya apa. Akhirnya di rumah sakit juga dibilang, waduh Pak ini udah harus ke ICU gitu. Terus ditanya sama suami saya, ini pasti gara-gara waktu itu tuh kan gitu ya. Terus saya diem aja gitu ya. Udah nggak usah dipikirin lagi gitu. Akhirnya keluarga juga ngerti, akhirnya ya udah jangan ngomongin itu deh gitu lagi. Jadi setiap kali ada pembahasan tentang hal ini itu di keep gitu. Udah jangan diomongin, nanti dia sakit lagi gitu. Ini kan bicara berarti kita sudah masuk bagaimana kita mengelola mengelola hal ini. Terus ini juga ibu-ibu rumah tangga, ada anak-anak, terus kemudian ada tanggung jawab lain. Pasti ada hal-hal yang juga harus diatasi. Bagaimana kita dealing ya dengan emosi ini. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, apapun situasi dan keadaannya, bahwa kita harus kenali apa yang paling dalam diri kita. Monster ya, maksudnya kalau itu marah atau apapun yang negatif itu kita harus kenali. Terus kemudian kita harus juga tetap tahu bagaimana kita mengelola keadaan dan juga situasi dalam diri kita maupun juga masalah yang sedang kita hadapi. Kita akan simak video berikut ini. Ya, baik. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, kita nanti ya. Ada video yang akan kita tayangkan nanti. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Life is Beautiful. Kami akan segera jawab ya. Baik, dari Ibu atau Saudara Susan di Makassar. Shalom Bu, mau tanya, apakah emosi yang tidak terkendali itu ada faktor keturunan? Saya kalau emosi sulit kendalikan dan ayah saya pun demikian. Kalau seperti itu bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Siapa nih yang mau jawab? Bu Lena ya? Ya, seperti tadi sudah dikatakan emosi itu merupakan satu reaksi dari diri kita terhadap satu peristiwa. Nah, reaksi itu melibatkan pengalaman, melibatkan pengetahuan, melibatkan semuanya. Nah, jadi bukan hanya faktor keturunan. Kalau emosi dalam arti kalau di sini saya lihat itu lebih ke arah marah ya. Emosinya emosi marah ya. Jadi tadi juga narasumber kita Ibu Chandra mengatakan bahwa biasanya juga faktor suku itu juga mempengaruhi apakah suku itu melibatkan meluapkan emosi kemarahan itu dengan lebih to the point. Ya, itu jadi. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa itu keturunan, bukan semata-mata keturunan, karena dia setiap hari misalnya dia melihat ayahnya marah dengan ungkapan seperti itu. Jadi dia pasti akan meniru itu secara tidak sadar, dia akan meniru. Saya mau kasih contoh. Anak saya ini kan
lihat teman-temannya marah di sekolah. Nah, kalau teman-temannya marah di sekolah itu, mereka itu memaki dengan kata-kata binatang. Tapi kan kalau di rumah nggak pernah seperti itu. Ya. Jadi ketika dia marah, dia coba memaki. Tapi kosakata dia itu adalah satu kosakata yang binatang kesayangan dia. Gitu. Jadi ketika dia berantem, dia marah, dia bilang apa sama temennya? Kuda kamu, jerapah kamu, katanya gitu. Ah, ini baru nih. Nah, kenapa seperti itu? Ya kan saya taunya dari ibu gurunya. Bu, aneh lah anak-anak ibu. Kenapa? Kok marah lah kuda, jerapah gitu loh. Kok beda kosakatanya dengan yang temen-temennya gitu ya. Kita tahulah apa yang biasa disebut-sebut ya. Nah, waktu sampai di rumah saya tanya kenapa? Ya itu kan binatang kesayangan saya, katanya gitu. Dan dia tidak pernah punya contoh kami marah itu dengan menyebut binatang, gitu. Jadi akhirnya dicari sesuatu pola yang apa sih, gimana sih gitu. Ya itu akhirnya keluarlah kata-kata itu jerapah dan kuda, karena itu yang ada di mindset dia dan itu merupakan binatang kesayangannya gitu. Memang kamu semut ya, gitu. Kamu nyamuk deh. Iya, saya juga pernah baca satu jurnal ya. Dikatakan bahwa emosi itu hanya 30-40 faktor genetiknya. Sisanya itu terbentuk dari lingkungan di mana dia berada. Entah itu di rumah, dia terpola melalui keluarga atau orang-orang yang ada di rumah. Nah, ini kalau kita tidak didik dia secara baik dan memberikan contoh-contoh yang tidak baik kepada dia, dia akan tiru itu. Karena anak kan lihat dari belajar dari meniru ya, kebanyakan. Visual ya, yang iya. visual. Ya, dan di sekolah seperti apa? Kalau guru-guru juga tidak memberikan pendidikan atau tidak apa istilahnya tuh, dia mengajarkan tapi tidak memberikan contoh yang baik, itu juga menjadi bingung anak-anak. Jadi dia mau ikut yang mana? Sepertinya enak nih kalau marah atau pukul anak gitu. Saya mau jadi guru untuk bisa mukul teman-teman. Ya, jadi itu biasanya terbawa sampai dia dewasa. Saya mau jadi pribadi yang berkuasa untuk bisa kelihatan apa wah gitu, supaya saya bisa menindas yang lemah. Jadi kadang-kadang ya lebih besar jadi kita bisa simpulkan faktor yang paling besar yang mempengaruhi emosi manusia itu ya lingkungan. Genetik bisa, tapi itu bisa sebenarnya masih bisa boleh diajar. Boleh kita bilang bahwa itu kayak masuk di alam bawah sadar kita gitu, terus kemudian tiba-tiba aja bisa muncul kayak begitu. Ya bisa juga sih karena dia sudah tiap hari ya lihat itu. Jadi kalau kita sudah seperti itu, kita harus banyak berdoa. Maksudnya supaya ketika itu datang, misalnya dari pagi kita udah berdoa, Tuhan tolong saya untuk bisa menguasai diri terhadap hal-hal yang di luar kendali saya. Nah itu kita menyerahkan emosi kita juga supaya Tuhan tolong kita menguasai dan kita mengakui bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita sangat membutuhkan Roh Kudus tiap-tiap hari. Bisa ditambahkan sedikit aja, mengingat anak ini dia sudah bisa melihat bahwa papanya juga seperti itu dan dia begitu, bagus untuk dia karena dia sudah tahu ini sebenarnya tidak baik. Nah kalau dia tahu ini tidak baik, apa yang harus dia lakukan? Berarti saya tidak boleh emosi marah karena merusak orang lain, ya kan? Kata-kata kita secara emosional bisa merusak psikis daripada orang yang kita lampiaskan kan, dan juga tidak baik untuk dirinya sendiri. Jadi dia sudah bisa menilai itu dengan lebih baik dan melakukan tindakan yang positif untuk mengatasinya. Iya. Oke, kita pertanyaan kedua terlebih dahulu. Videonya nanti saja. Ya, Ibu Susan harap itu menjawab ya. Ya berdoa saja, minta Tuhan supaya Roh Kudus menolong untuk bisa mengendalikan diri ya dari kemarahan itu. Ini dari Lady Surabaya. Shalom Bu, saya sering dengar istilah manage marah, maksudnya mengelola marah gitu ya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya? Soalnya kalau marah tidak dilampiaskan rasanya nggak enak. Terima kasih.
marah itu pertama dulu ya, marah itu boleh nggak ibu-ibu? Boleh. Boleh ya. Boleh. Oke. Berarti kalau marah itu boleh, berarti ada batasan yang boleh marah, dan kalau melampaui itu menjadi tidak boleh ya, menjadi merusak ya. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan kedua? Saya pernah dimarahin oleh bapak dosen saya, ya. Tapi waktu dimarahin itu dipanggil di kantor dan kami hanya berdua. Terus bapak itu mengatakan sebenarnya saya sudah mau marah sejak 3 hari yang lalu. Terus saya diam, wah ini marah model baru nih kan. Karena saya orang Batak kan, kalau marah kan Langsung. yang selama ini saya lihat langsung. Jadi saya lihat, kenapa Pak? Terus kenapa baru sekarang marah? Ya saya berdoa dulu. Dan saya mencari waktu di mana kamu tidak sibuk. Sehingga saya bisa panggil gitu. Nah sudah itu dijelasin kesalahannya apa. Kamu kesalahannya ini. Saya marah karena kamu tidak ikut peraturan ini. Jadi saya lihat yang pertama adalah bahwa tidak dikuasai oleh kemarahan, ya. Jadi cari waktu yang tepat sehingga ketika kata-kata atau kemarahan itu dikeluarkan, dia hanya menyinggung kesalahan itu. Jadi kadang-kadang kan kita, mama marah nih, marah kenapa sih sebenarnya gitu. Kan ada yang seperti itu. Tapi ini jelas, saya akhirnya menerima itu dengan baik, maksudnya itu satu teladan buat saya. Oh kalau marah nih kayak begini nih, elegan banget nih. Dipanggil, hanya tidak ada orang lain, maksudnya jadi saya tidak merasa dipermalukan. Diberitahu kesalahannya apa, solusinya apa, lalu kami berdoa bersama-sama. Jadi marahnya dipospon. Ya, Bagus tuh ditunda, sebetulnya gitu. ya. Jadi sebelum marah doa dulu ya. Doa dulu. Karena kalau kita akhirnya marah kan dosa juga kan. Ya karena dia hanya melampiaskan emosi, Iya. gitu. Jadi hanya ngedumel yang nggak jelas gitu ya. Jadi nggak apa sih sebenarnya kesalahannya. Nanti bisa diungkit yang dulu, zaman dulu sampai sekarang, sampai akhir kita yang mana sebenarnya, gitu. Jadi harus jelas gitu. Jadi Ya, jadi caranya adalah itu tadi. Dikenali situasinya, Ya. kemudian diam sebentar, jangan langsung dikeluarkan. Pada saat itu juga tunggu waktu yang memang Tepat, kita lebih ya. tepat dan mungkin lebih tenang, jadinya nggak jadi marah kan. Nah itu memanage. Terus tapi di sisi lain Bu Lady atau Saudara Lady, kita jadi tidak berdosa kan, karena kita nggak marah gitu kan. Ya. Oke, next pertanyaan berikutnya. Ini dari siapa ya? Ketutupan. Dari Tarakan. Sore ibu-ibu, saya dari Ira di Tarakan. Ya. Sore ibu-ibu, saya orang yang sangat introvert, ya tertutup ya, dan agak pendiam. Kalau marah saya pendam. Jadinya saya simpan marah itu sampai berhari-hari, dan itu membuat suami dan anak-anak saya jadi tidak enak. Yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya supaya bisa menguraikan atau menyampaikan rasa marah saya? Mari, siapa nih? Ibu Shirley aja. Iya. Kalau pengalaman pribadi juga seperti Ira ya, saudara Ira atau Ibu Ira. Saya juga kadang marah kalau Ibu ya. Kalau marah saya ngomong, tetapi kalau tidak didengar saya diam. Diam. Tapi untuk diam sampai berhari-hari untuk Ibu Ira ini, saya pikir nanti orang malah salah tafsir, dikira lagi berduka ya Bu ya. Oleh karena itu untuk menguraikan atau menyatakan rasa marah tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Lena, saya dalam masa diamnya itu sebaiknya kita bisa memikirkan waktu yang tepat, kata-kata yang tepat ya. Lalu bagaimana cara supaya kita mengungkapkan itu, mungkin kita bisa kelola atau kita bisa atur supaya tidak sampai menyinggung perasaan, atau mungkin juga pada saat kita berdialog dengan orang yang kita marahi, dia kadang-kadang kan kita yang dalam posisi seperti kita yang korban ya, kita memotong pembicaraan itu juga kadang tidak menyelesaikan Tidak tepat ya. persoalan. Biar dia ungkapkan pendapatnya dan kita juga bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang penting
ada keinginan untuk bisa menyelesaikan masalah. Dan jika masalah sudah selesai, sebaiknya pada saat ada masalah yang baru, yang ini jangan diungkit lagi, karena nanti jadi terakumulasi dan makin stres kita. Ya. Marah kalau perlu aja sih kayaknya. Kalau perlu marah, yang lain intonasinya, yang nada apa, tone-nya nggak usah tinggi-tinggi. Ngomong intinya aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Cirebon. Shalom ibu-ibu, saya ini, Angel Cirebon. Shalom ibu-ibu, saya ini suka heran sama diri saya sendiri karena terlalu cepat menangis. Marah, nangis, dengar apa-apa yang sedih, nangis. Lihat orang susah, nangis. Tetangga atau dengar tetangga berkelahi, saya nangis. Jujur itu mengganggu saya, juga suami dan anak saya. Karena mereka maunya lihat saya bahagia, tapi saya bahagia pun menangis. Ini kenapa kok mati monitornya? Oke, bagaimana mengatasinya? Ya, silakan Ibu Shirley. Untuk perasaan menangis ini sebenarnya kalau para psikolog melihat orang yang nangis ini punya empati tinggi ya, empatinya cukup tinggi. Lalu dia juga, kalau ada yang bilang kalau sehat orangnya, karena dia bisa melampiaskan perasaannya, tidak malu ya. Matanya bersih karena air matanya, cuci matanya terus. Ya. Ya, jadi lanjut. sebenarnya secara psikis banyak keuntungan untuk orang yang gampang nangis. Cuman kita mesti melihat juga penyebabnya. Ini yang kadang-kadang kita harus ketahui dan bagaimana kita menyelesaikannya. Orang yang gampang nangis ada 3 penyebab. Jadi bisa karena trauma ya. Trauma mungkin ya itu yang kita bisa lihat atau bisa tanya ke orang tua bagaimana kondisi kejiwaan orang tua pada saat dia hamil kita di dalam kandungannya, lalu bagaimana masa kecil kita, apakah ada kebutuhan-kebutuhan yang terlewatkan atau tidak terpenuhi, supaya itu bisa ditolong dan diperbaiki. Lalu ada yang kedua, faktor hormon, dan juga satu lagi saya lupa, tapi yang hormonal ini biasanya juga seperti kita ibu-ibu kan ada masa-masa tertentu kita sangat sensitif, emosional. Cuman kalau apa-apa nangis, saya pikir perlu untuk ditolong. Ibu ini bisa ke konselor atau mungkin juga kalau nggak ada yang lain, ibu juga bisa atur atau bagaimana supaya bisa mengenali diri sendiri. Lalu pikirkan semua hal yang menyenangkan. Pada saat tetangga itu berantem, karena tetangga berantem pun dia menangis. Iya. Itu coba ibu pikirkan, itu bukan urusan saya, ya. Mereka mungkin sedang argue untuk mendapatkan satu solusi. Pikirkan sesuatu yang baik, yang menyenangkan, sehingga ibu bisa terbebas dari perasaan itu. Lalu bawa diri untuk senang-senang, jalan-jalan, untuk melihat keadaan atau keindahan di sekitar ibu. Saya pikir itu langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan oleh ibu. Iya. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dari 0821, 21 dan seterusnya. Jadi pertanyaannya demikian. Sore Ibu, saya rindu sekali jadi berkat bagi banyak orang, khususnya tetangga-tetangga saya. Tapi saya merasa bahwa saya punya masalah dengan temperamen saya. Kalau saya kesal atau jengkel sama anak atau suami, pasti ada barang yang saya lempar. Entah melempar mereka atau saya banting. Sesudah itu saya menyesal sekali, tapi kok sulit sekali mengatasinya, Bu. Bagaimana ya? Saya sudah ke hamba Tuhan untuk didoakan, tetapi sesekali itu masih terjadi, khususnya untuk anak saya yang remaja. Gimana ini? Mari ibu-ibu. Ya, tadi saya sudah kasih contoh bagaimana seorang hamba Tuhan marah ya. Dan mengambil waktu cukup panjang untuk berdoa. Nah, kalau ibu ini, jadi kalau mau marah, coba atur nafas
hitung 10 kali misalnya ya. Jadi jadi tidak melempar gitu. 1, 2 gitu ya. Sesudah itu tenangkan diri dulu, masuk kamar atau masuk kamar mandi ya. Situ ada air, bisa mandi, cuci muka. Jadi mengalihkan perhatian itu kepada hal lain. Jadi jangan fokus di marah itu terus langsung lihat cangkir diambil dibuang, misalnya lihat bunga dibuang gitu ya. Tapi coba dialihkan ya dengan menghitung, dengan ke kamar mandi. Jadi sehingga fokusnya teralihkan. Nah, dengan demikian pasti emosi kemarahannya agak turun. Kemudian yang pasti ya kita berdoa ya, meminta Tuhan Roh Kudus sungguh menolong sehingga kemarahannya itu tidak menjadi tidak menimbulkan dosa gitu ya. Karena ketika marah itu dengan emosional, dengan melampiaskan saja itu kan jadi seperti mercon ya, duar gitu, merusak. Atau barangkali juga ibu cek diri sendiri ya, apakah ibu masih punya rasa kepahitan, sakit hati, atau mungkin merasa ada masalah dengan batin ya, mungkin itu juga diselesaikan. Tidak bisa mengampuni orang lain karena biasanya marah itu juga karena dorongan dari perasaan-perasaan atau tidak puas seperti itu ya. Jadi penolakan itu bisa jadi. Saya bisa tambah sedikit karena ini terkait dengan anaknya yang remaja ya. Pernah saya baca satu ungkapan bahwa jangan sampai emosi kita yang sesaat ini melukai atau mengakibatkan memberikan akibat kepada anak kita atau orang lain perasaan yang permanen. Maksudnya di sini emosi itu kan cuman sebentar ya. Kalau kita menenangkan diri semua juga bisa aman dan bisa kita juga jadinya dapat melihat cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Tapi kalau pada saat kita sedang marah dan pada saat itu juga kita lampiaskan kata-kata kepada anak kita, itu bisa merusak image dia terhadap kita, juga merusak image dia terhadap dirinya sendiri. Bahkan kesaksian kita sebagai mama yang takut Tuhan jadinya hilang karena dibilang katanya orang Kristen, katanya mama pelayanan, katanya mama begini-begini. Tapi kenapa pemarah? Kenapa sampai lampiaskan kata-kata yang menyakitkan seperti ini? Dia akan mempertanyakan banyak hal dari situ karena sudah terluka. Jadi sebaiknya kuasai emosi kita sebelum kita dikuasai oleh dia. Kita yang menjadi bos atas dia. Ya. Kita harus kuasai dia. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi yang tadi dituliskan dalam live chat kita. Bagaimana cara agar emosi kita tetap stabil dalam menghadapi pergumulan? Ini dari siapa? Laksmi Yani. Oh, ini via Facebook ya? Oke. Bagaimana cara emosi kita agar tetap stabil, Bu, dalam menghadapi pergumulan? Gimana? Singkat saja. Bagaimana tetap stabil? Mari Bu Lena. Yang pasti kita harus lebih banyak ambil waktu untuk berdoa. Dalam doa itu kita mengungkapkan semua perasaan kita, apakah perasaan marah, apakah perasaan kecewa, ataukah perasaan ditipu gitu kan, dikhianati. Itu kita ungkapkan dengan terbuka. Seperti kalau kita lihat Daud dalam Mazmur-Mazmurnya itu kan dengan terbuka mengungkapkan emosinya di hadapan Tuhan. Nah, setelah itu biasanya lebih tenang karena plong gitu. Di hati itu sudah rasa lebih plong. Walaupun misalnya tidak hari itu juga keadaan itu berubah, tetapi kita sudah lebih lega dan yang pasti Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita ketika kita dengan terbuka mengungkapkan itu. Ya, menjadi stabil di tengah pergumulan, ya memang kita harus mengungkapkan atau curhat di tempat yang tepat ya. Yang pasti kita pegang teguh firman Tuhan, karena firman itu janji dan jaminan untuk kita. Baik, kita simak dulu ada satu video yang akan tampil berikut ini.
Ya, mengelola emosi itu tentu pertama faktor kedewasaan ya. Itu setiap orang harus bisa mengelola, karena kalau kita tidak dewasa dalam berpikir, akhirnya semua bisa jadi negatif, semua bisa jadi tidak baik. Lalu yang kedua, untuk mengelola emosi, kita harus bisa menilai, harus bisa memilah-milah. Ini kenyataan atau ini hanya tafsiran terhadap kenyataan itu. Kadang-kadang yang membuat kita emosi itu justru tafsirannya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, jadi untuk menolong seseorang supaya dia bisa mengendalikan emosinya, memang dia harus dewasa ya secara pribadi. Itu yang paling utama. Yang pertama, memahami pembuat yang merangsang membangkitkan emosi saya, dan emosi itu bermacam-macam seperti tadi. Kedua, situasinya. Yang ketiga, kita mengasihi orang yang membangkitkan emosi itu. Emosi itu apa? Emosi susah atau senang berbeda-beda, tapi kalau kita mengasihi, kita dapat menahan emosi. Dalam pengertian bukan berarti apatis, bukan. Tetapi mengekspresikan emosi tepat pada situasi dan kondisi tertentu. Nah, tapi di balik semuanya itu adalah iman, kepercayaan pada Tuhan. Cara mengelola emosi, pertama harus dipahami apa yang menyebabkan emosi. Kedua, kita bawa dalam doa sebagai orang beriman, sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus. Kita bawa di hadapan Tuhan situasi itu dan minta supaya Tuhan mengendalikan emosi marah sehingga tidak jadi marah. Tanpa pertolongan Tuhan, maka orang tidak bisa mengendalikan diri dari emosi marah itu. Yang pertama, yang paling mendasar adalah orang tersebut harus percaya Tuhan Yesus dulu. Kalau tidak, menahan emosinya akan semu, bukan mendarah daging gitu ya. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu basic. Kemudian kenali diri, kenali emosi-emosi kita. Ada peristiwa atau orang tertentu yang mudah menekan tombol emosi kita. Nah, itu kita harus mengenali supaya kita dapat mengelola. Yang ketiga, tentu mempraktekkan firman Tuhan, itu mutlak. Karena reaksi kita terhadap sesuatu harus sesuai dengan firman Tuhan, sehingga nantinya emosi kita akan menjadi matang atau bereaksi dengan positif. Ya, pengudusan emosi itu dialami karena pada dasarnya emosi dari jiwa kita tuh sangat rentan terhadap hal-hal yang bisa membuat kita emosi. Dalam prakteknya, jiwa manusia itu labil dan sering mengikuti mana yang lebih kuat, yaitu satu pertentangan antara tubuh kita yang adalah daging dan roh kita yang mengikuti kehendak Tuhan. Maka jiwa itu kalau tubuhnya kuat, dagingnya kuat, ya dia ikut ke tubuhnya. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan, kuat dalam Tuhan, firman Tuhan menjadi pegangan, menjadi dasar, maka jiwa itu akan mengikuti apa yang roh mau. Karena dikatakan roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi kalau kita mau mengalami pengudusan emosi, maka kita harus pastikan daging kita selalu dimatikan, selalu disalibkan, dan roh kita menguasai jiwa kita supaya jiwa kita itu stabil ya, mengikuti apa kata roh kita. Itu yang paling utama. Pengudusan emosi itu berkaitan dengan bagaimana emosi kita berkenan kepada Allah. Artinya emosi kita itu berarti harus diserahkan kepada Tuhan supaya berkenan kepada Allah, karena pada dasarnya kita tidak bisa mengendalikan emosi dengan kekuatan sendiri. Kita hanya bisa mengendalikan emosi kita, khususnya yang negatif, itu dalam penyerahan diri kita dengan Tuhan. Mematikan diri, memikul salib, menyangkal diri, sampai menghasilkan buah yang matang, maka otomatis emosi akan mengikuti. Kita akan memiliki kecerdasan emosi, kematangan emosi, dapat mengendalikan diri. Saya rasa itu.
Ya, saya pernah mengeluarkan emosi dan saya merasa lega. Karena apa? Karena tujuan saya mengutarakan emosi itu untuk kepentingan bersama, bukan karena saya marah. Dan saya menyampaikan itu merasa lega pada orang yang menyampaikan sesuatu kepada saya. Saya merasa lega dan sejahtera karena bukan kemarahan saya itu karena saya egois, tidak, tapi saya memikirkan untuk kepentingan bersama dan untuk kebaikan orang yang marah pada saya. Itu contoh praktis yang saya alami beberapa bulan yang lalu lah. Saya sejahtera sekali karena tujuan saya bukan saya marah pada dia, tidak, supaya dia tahu juga, memikirkan juga orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan. Saya utarakan itu pada kakak saya bilang, kalau motivasimu itu benar Swan, nggak apa-apa. Membicarakan emosi berarti membicarakan ya sisi-sisi dalam kehidupan kita. Anak muda, anak kecil, orang muda, orang tua, orang dewasa punya cara bagaimana mengekspresikan emosi mereka masing-masing. Tetapi kalau kita lihat bahwa emosi adalah satu perasaan yang dipengaruhi oleh subjektivitas kita, respon tubuh kita, dan respon perilaku kita. Namun emosi juga berguna untuk bisa memberi makna pada setiap peristiwa sehingga kita bisa memberikan respon yang tepat. Entahkah itu simpati, empati, atau apapun juga yang baik untuk kita dan juga lingkungan kita. Emosi negatif tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mengendalikan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Pada batas tertentu, emosi itu harus kita kendalikan, harus kita kendalikan, karena kalau kita tidak kendalikan itu akan membahayakan diri kita maupun juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Sehingga berhati-hatilah, kenalilah diri kita sehingga kita tidak gampang meledak dengan emosi apapun itu yang berlebihan, entahkah sedih, entahkah marah, sehingga itu bisa merugikan kita dan lingkungan kita. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Allah punya emosi, kita karena serupa dan segambar, kita pun juga diberikan emosi. Tapi Allah itu kudus dan mulia, kita ini berdosa dan lemah, karena itu emosi kita perlu dikuduskan, supaya kita bertindak, berbicara, berpikir sesuai dengan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Karena itu, jadilah cerdas, mengelola emosi, pikirkan yang baik, yang berkenan kepada Allah, isi hati dan pikiran kita dengan firman-Nya, sehingga kita bisa menikmati hidup, sehat jasmani, jiwani, dan rohani. Kita bisa bilang life is beautiful. Ya, inilah perjumpaan kita sore hari ini dalam program Life is Beautiful. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Juga terima kasih Bu Lena. Terima kasih Bu Shirley. Senang nanti kita bertemu lagi. Ya, ya, kiranya ini menjadi berkat untuk kita semua. Baik, kita akan berdoa untuk kita menutup program kita sore hari ini. Bapa di dalam sorga, kami serahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Apabila kami tidak bisa mengendalikan diri dengan kemarahan ataupun juga dengan kesedihan, begitu sensitif dan bahkan kami juga kadang tidak bisa kenal diri kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami pun juga mau menyerahkan itu di bawah kaki Tuhan, supaya kami bisa mengendalikan diri dengan baik. Kalau kami mudah kaget, mudah takut, dan juga mudah khawatir, dan bahkan juga kami cepat gelisah, ataupun juga kami gampang untuk berkata-kata negatif dan semuanya, kami berdoa Tuhan, supaya Engkau menolong kami, Roh-Mu yang kudus menuntun dan memimpin kami, supaya yang baik, yang berkenan kepadamu saja, itulah yang kami katakan, yang kami pikirkan, dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, untuk semua anak-anak Tuhan yang tadi sudah bertanya, kiranya Engkau melawat mereka masing-masing, Engkau pun juga kiranya boleh menjumpai mereka, pergumulan mereka yang paling dalam Tuhan tahu. Mari Tuhan, Engkau hadir dan memberikan solusi untuk hidup mereka masing-masing, supaya mereka pun juga dapat menjadi berkat, mulai dari rumah sampai kepada lingkungannya. Ini kami Tuhan, kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati untuk sisa waktu ke depan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita sore hari ini. Kita akan jumpa minggu depan. Jaga kesehatan, tetap happy, sukacita, karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita.
Much love and God bless.